Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, dimulai mohon ketua kelas dipimpin terlebih dahulu ya anak. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya anak. Suci, Ini Ibu. Amel, Ini Ibu. Arif. Hadir Ibu. Baik, masuk semua ya anak-anak. Masuk Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, masuk semua. Baik anak-anak, Ibu akan mengulas materi sebelumnya kita mempelajari materi. Sebelumnya kita masuk pembelajaran baru. Ibu akan mengingat kembali pembelajaran minggu lalu. Anak-anak masih ingat nggak kita membahas tentang apa? Saya Ibu. Ya, Amel. Memahami isi teks deskripsi. Iya, betul sekali. Siapa yang masih ingat apa tujuan dari isi teks deskripsi? Saya Ibu. Ya, Arif. Kita membaca depan yang berat 16 dan mendetail tentang budaya tempat atau peristiwa sehingga seorang merasakan, melihat dan mengalami apa yang digambarkan dalam tulis. Ya, betul sekali. Tepuk tangan Amel dan Arif. Baik anak-anak, Ibu buka pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak sudah membaca teks artikel ilmiah populer? Belum ya. Baik. Jadi apa sih artikel ilmiah populer itu seperti apa anak? Seperti koran, majalah, dan website ya anak-anak. Biasanya apakah anak-anak sangat sulit dengan isinya? Ada yang tahu tentang apa anak-anak? Merupakan dulu. Baik, di sini ada tentang bahasa terlalu formal. Yang kedua ada apa anak-anak? Informasi. Terlalu detail. Informasi terlalu detail ya. Baik. Apakah anak-anak sudah paham dari belum pahamnya anak-anak? Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak kenapa topik yang dibahas tentang teks artikel ilmiah populer. Jadi artikel ilmiah populer itu, artikel itu karya tulis. Yang kedua ilmiah. Ilmiah itu bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Sementara itu populer itu mudah dipahami dan dikenal oleh masyarakat luas. Jadi artikel ilmiah populer ini sebuah karya yang berisi ilmu pengetahuan
Biasanya artikel ilmiah populer ini dipublikasikan di media massa seperti media cetak dan media elektronik. Kalian buka PPT atau saling lihat, udah ibu kirim di grup kita. Coba dilihat ya anak-anak. Ini nggak bisa dianuin ya anak-anak? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Kenapa ya? Kalau nggak ada di dalam. Enggak ya? Iya. Iya. Baik anak-anak, ibu udah ngirimin ya di grup orang. Baik anak-anak, di sini ada ciri-ciri artikel ilmiah. Ada 4 poin ya anak-anak. Yang pertama, biasanya dapat penulis diberikan berisi pendapat atau sudut pandang si penulis. Bagian ini terlalu bersifat subjektif. Terus yang kedua ini berisi ada bukti. Bukti digunakan untuk mendukung pandangan penulis agar pendapat yang disampaikan bisa diterima ketika si penulis berani pendapat atau sudut pandang, maka dia harus mencantumkan bukti akurat dapat bisa diterima itu yang dimaksudnya. Selanjutnya yang ketiga, adanya alasan. Adanya alasan ini berisi tentang penjelasan atau bukti dari si pendapat penulis. Yang terakhir itu menggunakan bahasa populer. Nah, adalah bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya ini ciri-ciri isi biasanya artikel ilmiah populer berisi dapat atau opini dan pandangan penulis. Salah satu itu argumentasi ini atau opini. Apakah sudah paham dengan materi ini? Sudah Ibu, sudah Ibu. Sudah ya anak-anak? Cara baik anak-anak, di sini ada cara mengumpulkan data. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Yang kedua itu kuesioner atau angka. Yang ketiga itu interview atau wawancara. Yang keempat dokumen. Baik anak-anak, di sini ibu menuliskan yang diikuti oleh bukti-bukti dan menjelaskan dapat tersebut. Selain itu artikel ilmiah ini disebut oleh populer dengan tertulis bahwa yang mudah dipahami dan ringan. Dalam artikel ilmiah terdapat ada 2 poin. Yang pertama fakta dan opini. Ada yang tahu tentang apa itu fakta dan opini itu? Yang tahu angkat tangan? Ibu, Ya. fakta adalah salah satu hal yang memang benar-benar ada atau terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya. Seperti angka ya anak-anak. Angka
Ada yang tahu nggak sih apa itu opini? Ini Ya Arif? ini itu seperti gagasan atau semacamnya. Oh, saya tahu. Opini itu pendapat pribadi, jadi sifatnya subjektif. Jadi subjektif ya. Ya betul sekali. Pada anak tanya. Jadi opini ini berupa pendapat pikiran atau pendirian atau pandangan seseorang berbeda dengan fakta dan opini. Tidak bisa dibuktikan kebenaran dan tidak semua orang disetujui pandangan tersebut dalam artikel ilmiah populer. Jadi ada dua, opini dan fakta itu. Jadi artikel opini ini dikatakan kata-kata. Saya mau tanya dulu, berarti kalau fakta itu sifatnya objektif, kalau opini sifatnya subjektif gitu ya? Ya betul sekali Amel. Jadi di sini ada contoh. Tolong buka PPT-nya ya, soal ini ya, kalau nggak tahu. Di sini ada contoh topik artikel. Di sini ada menjadi remaja berbudaya. Yang kedua, pentingnya pendidikan bagi masa depan. Yang ketiga ini tips membantu anak pemalu agar lebih dipercaya diri. Yang terakhir, jaga kebersihan dan mulai dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kalimat perbandingan. Baik, kalimat perbandingan adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau sifat. Misalnya, membandingkan antara satu rasa makanan dengan lainnya. Selanjutnya ada sinonim dan antonim ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu apa itu sinonim dan antonim? Iya, Amel. Kalau sinonim itu persamaan, kalau Ya. antonim itu lawan kata. Ya, betul sekali. Jadi sinonim itu perlawanan, yang antonim itu satuan ya, satu pujaran gitu lah maksudnya. Jadi sinonim ini adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satuan ujaran yang lainnya. Hubungan makna antara satu termasuk bersifat dua arah, maksudnya apabila yang bersinonim dengan B. Misalnya, terima kasih. B juga bersinonim dengan B. Contohnya, ibu ngambil kata bunga ya. Kata bunga itu sinonim dengan kembang. Kata kembang juga bersinonim dengan bunga. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna kebalikan atau berlawanan antara satu sama lain. Dalam buku pembelajaran sering disebutkan bahwa antonim adalah lawan kata, padahal seharusnya berlawanan kata-kata melainkan makna kata. Jadi di sini ada beberapa kata, ada 10 ya anak-anak. Yang pertama ada relevatif, ada kata, ada menurut, ada berpendapat dalam seperti pendapat, berpikir
pikiran, seharusnya dan selayaknya. Apakah anak-anak sudah paham dengan artikel ilmiah populer? Ibu. Sudah? Sudah. Jadi kesimpulannya itu setelah memaparkan seluruh isi artikel secara singkat dan jelas agar pembaca mudah menangkap informasi utama dari masalah yang dibahas, berfungsi sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga pembaca yang tertarik dapat membandingkan ide, sudah ada solusi atau langkah-langkah praktis yang bisa diadopsi pembaca atau penelitian lain untuk memperbaiki atau mengembangkan tema dibahas, karena artikelnya ilmiah populer ini digunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh layaknya di luas, bukan bahasa teknis yang rumit. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi Ibu? Sudah, Ibu. Baik, untuk PR hari ini kalian cari 5 kata sarapan dari bahasa teks artikel ilmiah populer. 5 kata saja ya anak-anak, dari apa sih apa ya, buat masing-masing buat 5, dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan partisipasinya. Jangan lupa Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, segera kita berdoa terhadap dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa saya. Baik, Ibu tutup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Tentuan adaptasi 2, keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Claudiana Omega Putri, NIM 2153041005, tanggal 10 Oktober 2025, waktu 13.00 sampai dengan selesai. Topik: mencermati langkah-langkah penulisan artikel ilmiah populer, semester kelas 8, pengajaran bahasa Indonesia. Keterangan kejelasan. Claudia menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu, Claudia tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Claudia menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Claudia memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Claudia menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Claudia menggunakan contoh yang digunakan
sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Pengorganisasian. Claudia menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Claudia memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran. Bila perlu, memberikan penjabaran tambahan. Claudia mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi persatu seperti 1, 2, dan seterusnya. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan pergerakan selama pelajaran berlangsung. Pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya. Balikan. Claudia mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman minat atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Claudia menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketetapan atau mengubah maksud penjelasan tersebut.